Skui. Oh, tidak. Akankah turun atau naik skornya? Mari kita bahas. Yang termasuk anggota panitia 9. Jadi anggota panitia 9 itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Agus Salim, A.A. Maramis. Berarti nomor satu Ahmad Subarjo, iya. Nomor dua, enggak ya. Nomor tiga juga enggak kan. Nomor empat, Muhammad Yamin, iya. Wahid Hasyim, iya. Terpe Singgih, enggak. Sukiman, enggak. Abdul Qahar Muzakir, iya. Abi Kusno, iya. Berarti yang ada 2, 3, 6, 7 tuh enggak. Ini 6, 7 enggak. 2, 3, 6, 7. 6, 7, 7. Berarti jawabannya yang E. Next, soal nomor 2. Diakuinya wilayah Republik Indonesia secara de facto yang meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura merupakan salah satu isi perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung pada 15 November 46 sampai 25 Maret 47. Perjanjian ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu ada pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Kemudian Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 49. Next, soal nomor 3. Tindakan berikut yang dapat melunturkan nasionalisme kecuali yang E ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam mendidik anak di rumah. Selanjutnya nomor 4. Konflik yang terjadi antara kaum Padri dan kaum adat menyebabkan terjadinya perang Padri. Konflik ini diawali karena kaum adat sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam ya. Konflik ini diawali karena kaum adat sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan agama kaum adat, sering melakukan judi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Namun, kaum adat menolaknya sehingga terjadi perang tahun 1803 sampai 1821. Terus perangnya diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Lanjut, nomor 5. Upaya pemerintah dalam menanamkan nasionalisme pada warganya, yaitu yang C, memasukkan nilai TWK sebagai salah satu persyaratan menjadi karyawan di instansi pemerintah. Selanjutnya, nomor 6. Salah satu usaha Belanda untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai penjajah di Indonesia adalah pembentukan suatu gerakan. Pemimpin gerakan ini adalah Westerling dengan anggotanya KNIL. Tujuan gerakan ini adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta mempertahankan adanya tentara tersendiri di dalam negara bagian tersebut. Aksi pertama yang dilakukan gerakan ini adalah dengan menyerbu kota Bandung tanggal 23 Januari 50 dan berhasil menduduki markas staf kuartir pada divisi Siliwangi. Akibat serangan yang begitu tiba-tiba, pasukan TNI Siliwangi kelabakan menghadapi serangan tersebut. Salah satu perwira TNI, Letkol Lembong, gugur dalam pertempuran ini. Berdasarkan ilustrasi di atas, gerakan yang dimaksud adalah yang A, Angkatan Perang Ratu Adil. Lanjut, soal nomor 7. Faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Faktor pendorong terjadinya integrasi nasional itu macam-macam ya. Ada faktor, ada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan sebagai bahasa pemersatu. Faktor sejarah suatu bangsa yang dapat menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya keinginan atau hasrat untuk bersatu secara utuh. Timbulnya semangat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Memiliki rasa cinta tanah air. Pancasila dijadikan pandangan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat. Memiliki rasa rela berkorban demi kepentingan negara atau bangsa. Adanya konsensus atau kesepakatan nasional yang tercermin dalam proklamasi kemerdekaan. Pancasila serta UUD 45. Oh, ini jadi satu ya. Adanya konsensus atau kesepakatan nasional yang tercermin dalam proklamasi kemerdekaan Pancasila serta UUD 45. Kemudian memiliki semangat gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi di sini faktor pendorong terjadinya integrasi nasional adalah yang E, ikut merasakan kesedihan jika ada wilayah lain yang mendapatkan musibah. Jadi dia ikut yang mana? Adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Enggak. Anggapan bahwa suku bahasanya yang paling baik dibandingkan suku bangsa lainnya. Enggak. Adanya keinginan masyarakat untuk membentuk negara baru. Enggak. Masyarakat Indonesia yang bersifat homogen. Enggak. Memiliki semangat gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Next, nomor 8. Hak asasi sebagai anugerah bagi manusia haruslah dilindungi yang bermakna. C. Semua perilaku harus disesuaikan dengan deklarasi dan peraturan tentang HAM. Next, nomor 9. Kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 28 UUD 45. Kebebasan berkumpul dengan siapa saja. Yang B. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada awalnya pasal 28 UUD 45 hanya memiliki satu ayat, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal tersebut kemudian direvisi setelah amandemen dalam perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu pasal 2A, pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak bertahan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Ayat 2-nya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Cerita banyak, tapi intinya itu tadi. Ini dari isi pasal 28 di atas dapat disimpulkan bahwa makna pasal 28 sebagai berikut. Sebelum amandemen, pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun setelah amandemen, pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Negara memberikan hak rakyat untuk hidup, keamanan, menikah, memiliki anak, terpenuhi kebutuhan hidupnya, memperjuangkan hak, keamanan, keadilan, beragama, berkomunikasi, mendapat informasi, jaminan sosial, kebebasan, lepas dari perbudakan, dan penerapan hak asasi manusia lainnya. Kalau yang tentang agama tuh pasal 29. Kalau aku kira tentang agama tahu, tak kira 28 tuh ternyata kan. Oke, lanjut soal nomor 10. Perbedaan yang memicu terjadinya perpecahan dan mengancam integrasi bangsa yang paling dominan adalah pembangunan yang lebih terpusat di Pulau Jawa. Nomor 11, undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini di TO1 udah ada. Yang C, nomor 20 tahun 2001. UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, itulah. Lanjut nomor 12. Implementasi sikap RA Kartini.
Terbukti saat pernikahannya, walaupun menikah dengan sesama bangsawan, era Kartini memilih tidak mengadakan pesta dan bahkan tidak memakai pakaian pengantin. Yang C, menggunakan baju lama pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha meskipun membeli baju baru. Next, nomor 13. Ketika Anda hendak mendaftarkan anak Anda Apa ke nomor sebuah sekolah, 12? Nomor 12 ulangi. 12C. 12C. Oke. Apa jawabannya, C? Menggunakan baju lama pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha meskipun mampu membeli baju baru. Oh iya, Lah nyambungnya kan ini apa? kan Kiara Kartini memilih tidak mengadakan pesta, terus tidak memakai pakaian pengantin. Padahal kan dia menikah dengan sesama bangsawan. Otomatis kan uangnya banyak bisa buat beli-beli, tapi dia memilih Hmm, tidak mengadakan pesta dan bahkan tidak memakai pakaian pengantin. Berarti kan menggunakan seadanya. oke. Oke, 13. Ketika Anda hendak mendaftarkan anak Anda ke sebuah sekolah, panitia pendaftaran mengatakan bahwa anak Anda tidak lolos. Anda merasa kecewa karena nilai anak Anda lebih tinggi dari peserta yang diterima. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apa ini? Menanyakan dengan detail. Nomor 14.